Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, ikhlas berasal dari bahasa Arab kholas. Orangnya disebut mukhlis. Ikhlas artinya murni, suci, jernih. Bila digambarkan seperti air ini yang masih jernih, tidak ada campuran apapun. Ketika air ini kita kasih gula, kita kasih kopi atau teh, maka walaupun rasanya lebih enak, lebih manis, maka air ini bukan murni lagi. Ini disebut air teh atau air kopi. Maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas disebut tulus hati atau bersihnya hati. Abu Thalib Al-Maliki mengartikan ikhlas sebagai pemurnian agama, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan Allah tidak memerintah kepada manusia supaya menyembah kepada Allah kecuali dengan memurnikan agama. Dalam ayat lain disebutkan, inna anzalnal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya aku Allah telah menurunkan Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Ala lillahi dinul kholis. Ingatlah bahwa bagi Allah agama yang murni. Murni apa yang disebut dalam sini? Murni ada 3 macam. Pertama, murni niat. Kedua, murni amalan dan dasar hukumnya. Murni niat berarti dalam hati kita ini, niat di dalam beribadah, dalam bekerja, dalam beramal hanya benar-benar karena Allah. Niat murni amalan yang kedua, amalannya ini tidak tercampur dengan bid'ah, khurafat, takhayul, syirik. Sedangkan murni dasar hukum, tentu saja kita menjalankan agama, beribadah menurut dasar hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang disebut murni. Namun di sini yang akan kita bahas adalah murni dalam niat. Niat kita, bagaimana kita bisa murni, ikhlas karena Allah. Ini ada 2 kriteria yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Bagaimana kita bisa benar-benar ikhlas, ada 2 batasan. Yang pertama, yarjuna rahmatahu. Yang kedua, wa yakhafuna adzabah. Yarjuna rahmatahu artinya benar-benar orang tersebut hanya mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah, mengharap kebaikan dari Allah. Kemudian wa yakhafuna adzabah. Mereka itu benar-benar takut, khawatir akan siksa Allah, takut akan murka Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam beribadah ini hanya murni ingin mendapatkan rahmat Allah dan menjauhi siksa Allah, murka Allah. Itulah ikhlas dalam hati kita. Maka apapun yang terjadi, kita di dalam beribadah janganlah kita campuri seperti air tadi. Kalau air dicampuri teh, dicampuri kopi, tetapi kita dalam hati ini jangan dicampuri dengan ada rasa pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, pengen ini, pengen ini. Ketika kita beribadah dicampuri dengan niat yang selain itu, maka yang kita dapatkan hanyalah yang kita niatkan. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka baginya lah ibadahnya itu bagi Allah dan Rasul. Tetapi barang siapa yang ibadahnya, yang hijrahnya maksud saya, barang siapa yang hijrah karena harta yang ingin dimiliki, karena wanita yang ingin dinikahi, maka yang dia dapat harta dan wanita, tidak ada pahala. Itu tidak ada pahala itu mungkin hanya impas. Akan tetapi ketika kita beramal, kemudian kita ingin disanjung orang, kita ingin dipuji orang, maka kita akan masuk dalam sebuah lingkaran syirik. Kenapa bisa seperti itu? Rasulullah juga bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ariya. Sesungguhnya lebih khawatirnya aku terhadap kalian adalah ketika kalian memiliki syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang disebut syirik kecil ya Rasulullah? Arya, jawab Rasulullah. Riya. Riya adalah memamerkan ibadah kita, memperlihatkan ibadah kita. Juga bisa disebut dengan sum'ah atau memperdengarkan. Ibadah kita didengarkan oleh orang lain. Maka ketika kita ibadah ini seperti ini, kita akan masuk dalam lingkaran syirik. Tidak dapat pahala, kita akan malah mendapatkan dosa. Maka di masa pandemi corona ini suatu waktu yang bisa mengatur diri kita. Apakah hati kita ini dalam belajar, ya, siswa, mahasiswa, guru, karyawan, pegawai dimanapun yang sekarang ini masih belajar bekerja di rumah. Apakah bisa kita menata hati, menata kerjaan kita? Oke, kita di sekolah, kita belajar, dipantau oleh guru. Kita bekerja dipantau oleh atasan, dipantau oleh dosen, dipantau oleh direktur, dipantau oleh CCTV. Tetapi manakala kita belajar, kita bekerja di rumah, kita merasa tidak dipantau. Kemudian kita belajar seenaknya sendiri, bekerja seenaknya sendiri, dalam hati ini tidak tulus. Maka apa yang kita dapatkan, jangan sampai kita masuk dalam lingkaran asyirkul asghar. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga supaya kita dalam beribadah ini benar-benar mendapatkan pahala dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti, jalan satu-satunya kita dalam bekerja, dalam beribadah, hanya satu kata dalam hati adalah ikhlas. Dan ikhlas ini pekerjaan hati. Walaupun kita kelihatannya sudah baik, tetapi ketika hati kita ingin dipuji orang, maka kita akan terjerembab kepada kesyirikan kecil tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.